Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Blacklist. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ketiga. Seperti biasa, buat kalian yang belum menonton episode pertama dan kedua, link video udah kutaruh di deskripsi. Oke, kalau kalian sudah paham, mari kita mulai ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, Pak Bobby menunjukkan rekaman video yang menunjukkan seorang siswa yang bernama George sedang dikerjai oleh salah satu anak-anak geng Tangan Tuhan. Ternyata banyak siswa yang menjadi korban kejahilan oleh anak-anak geng Tangan Tuhan tersebut. Dan Pak Bobby meminta mereka untuk mencari informasi terkait tujuan dan maksud dari kelakuan anak-anak geng Tangan Tuhan itu. Di saat rapat, ternyata siswa yang menjadi korban kejahilan anak geng Tangan Tuhan itu telah berhenti dari sekolah. Dan beberapa dari korban tersebut ternyata tidak masuk sekolah lagi karena takut dan malu. Lalu Andrew memiliki rencana, yaitu akan menjadikan Jimbe sebagai umpan agar anak-anak geng Tangan Tuhan itu menjahili Jimbe. Namun rencana itu ditentang keras oleh Traffic dan semua anak-anak Blacklist lainnya. Karena hal itu terlalu berisiko, mengingat geng Tangan Tuhan ini merupakan kelompok yang besar dan bisa dikatakan mafia sekolah yang sangat berbahaya. Namun Bantat memiliki solusi lain. Ia akan mencari data-data korban dan akan melacak alamat IP yang telah mengunggah video tersebut. Dan mereka semua pun setuju akan hal itu. Lalu kita dibawa flashback ke adegan yang dimana Traffic sedang menanyakan ke Joe tentang gelang kakaknya. Kenapa bisa berada di tangan Joe? Joe pun menceritakan kalau sejak awal ia sudah tahu kalau Traffic adalah adiknya Fah. Ia sangat menyukai Fah dan memberikan gelang itu sebagai hadiah untuknya, sebagai tanda cintanya terhadap Fah. Namun suatu hari, Fah mengembalikan gelang itu ke Joe dan mengatakan kalau dirinya sudah suka dengan orang lain. Ternyata orang yang disukai Fah adalah ketua dari geng Tangan Tuhan. Maka dari itu, Joe ingin masuk ke dalam geng tersebut supaya ia bisa bertemu langsung dengan ketua geng itu dan menghajarnya. Karena hal itu, Traffic menjadi bertanya-tanya apakah Fah yang sekarang adalah benar-benar kakaknya atau bukan. Yang ia tahu, kakaknya itu sangat polos dan baik. Namun sekarang, Fah pergi bersama ketua geng itu yang merupakan geng yang sangat berbahaya. Singkat cerita, Bantat mengatakan kalau ia tak bisa melacak IP orang yang menyebarkan video itu karena alamat IP itu telah diblokir. Di sana, Hike mengatakan kalau ia akan melacak dan mencari keberadaan George seorang diri. Ia pun pergi ke kelas George. Di bangku George, ia menemukan komik sewaan. Ia pun lantas pergi ke toko penyewaan komik itu. Di sana ia berpura-pura mengembalikan komik yang dipinjam oleh George dan menanyakan keberadaan George sekarang kepada pemilik toko itu. Namun penjaga toko itu tidak tahu. Ia mengatakan George sudah beberapa hari ini jarang berkunjung ke tokonya lagi. Penjaga toko itu pun menunjukkan sebuah minuman yang sering George bawa ke toko. Lalu Hike pergi ke sebuah apartemen yang berada dekat dengan toko yang menjual minuman tadi. Ia pun bertanya ke penjaga apakah mengenal George. Penjaga itu pun mengenalnya dan menunjukkan kamar George tinggal. Namun tiba-tiba terlihat George yang hendak ingin bunuh diri dari atap apartemen itu. Hike yang melihatnya dengan cepat pergi ke atap. Saat di sana, Hike berupaya membujuk George agar tidak bunuh diri. Syukurnya bujukan Hike berpengaruh terhadapnya. Alhasil, George diselamatkan dan tidak jadi bunuh diri. Saat di kamar, Hike berjanji akan membantunya untuk menyelesaikan masalah yang menimpa George. Singkatnya, George menceritakan kalau saat itu ia sedang mandi di sekolah, namun handuk dan pakaiannya dicuri oleh seorang siswa yang menggunakan topeng dan merekam dirinya dalam keadaan telanjang. Karena hal itu, ia merasa malu untuk ke sekolah. Siswa bertopeng itu juga mengancam dirinya untuk melakukan sesuatu hal. Apabila tidak dikerjakan, video telanjang George akan disebarluaskan. George pun dengan sangat terpaksa melakukan perintah itu, yaitu perintahnya ia harus memberikan uangnya ke mereka dan meletakkan uang itu di dalam loker. Dan hal itu ia rutin melakukannya setiap hari.
Hingga pada akhirnya ia tak tahan lagi dan pergi meninggalkan sekolah. Karena George sudah tidak melakukan perintah dari pria bertopeng itu, makanya video telanjangnya disebarluaskan ke satu sekolah. Singkat cerita, geng sayuran lagi santuy sambil makan es krim. Di sana mereka menanyakan kenapa Jeruk tidak bersama Hike. Jeruk dengan wajah cemberutnya mengatakan kalau Hike lagi sibuk ngerjain proyek bersama teman-temannya. Teman-teman yang dimaksud ini adalah Traffic, Andrew, dan yang lainnya. Namun secara kebetulan, Melon melihat Traffic dan Andrew yang melintas di depan toko. Melon pun lantas mengajaknya untuk masuk ke dalam. Terlihat di sini, Melon sangat tertarik terhadap Traffic. Namun Traffic dengan wajahnya yang tak pernah tersenyum, menanyakan kenapa ia dibawa masuk ke sana. Jeruk pun bertanya, bukankah kalian sedang mengerjakan suatu proyek bersama Hike? Andrew dengan polosnya mengatakan kalau mereka tidak mengerjakan proyek apapun. Traffic yang melirik tajam ke Andrew yang membuatnya langsung bersilat lidah dan berkata kalau mereka memang sedang mengerjakan suatu proyek namun sudah selesai. Tetapi Jeruk tak percaya sama omongan Andrew karena di sini terlihat jelas kalau Andrew sedang berbohong. Karena hal itu, Jeruk mengetahui kalau pacarnya itu saat ini sudah berbohong. Lalu Jeruk menemui Hike di tempat biasa mereka menunggu bis untuk pulang. Hike di sana mengatakan kalau ia baru saja selesai ngerjain suatu proyek. Yang tentu saja Jeruk sudah tahu kalau Hike sedang berbohong. Namun ia memilih untuk diam dan berpura-pura tidak tahu. Hike pun mengantarnya pulang. Di dalam perjalanan, Hike menciumi mulut Jeruk dan mengatakan kalau ia habis memakan es krim coklat. Hal itu membuat Jeruk tersipu malu. Lalu dalam perbincangan mereka, Hike bercerita tentang video bugil George yang sempat viral di sekolah. Lalu Jeruk mengatakan mungkin itu ulahnya Bacon. Karena setahunya, Bacon sering mengancam siswa-siswa di sekolah. Singkatnya, Hike menceritakan ke temannya tentang siswa yang bernama Bacon tadi dan meminta Bantat untuk mencari informasi tentang Bacon. Lalu Hike dan Andrew pergi ke loker tempat yang pernah George ceritakan kepada Hike. Di sana tiba-tiba ada seorang datang dan menyimpan sejumlah uang di loker itu. Mereka pun dengan cepat mengikuti siswa itu. Namun mereka kehilangan jejak dan tidak menemukan siswa tadi. Sesaat mereka mulai teringat dengan uang yang siswa itu masukkan ke loker. Di saat mereka kembali, ternyata uang itu sudah tidak ada di loker lagi. Di sisi lain, kita diperlihatkan George mendapatkan sebuah paketan yang tergeletak di depan rumahnya. Dan ternyata isi paketan itu berupa pistol. Singkat cerita, George pergi ke sekolah. Di sana semua siswa menertawakannya karena video itu. Ia pun pergi ke kantin untuk menemui Lily. Lily ini merupakan keponakan dari Pak Karin, yaitu kepala sekolah. Lily juga sering membuli George di sekolah. Lily yang merasa keponakan Pak Karin, ia pun sering mengejek dan membuli siswa-siswa lain termasuk George. George yang sudah tak tahan lagi langsung menodongkan pistol di depannya, yang membuat Lily berteriak ketakutan. Di sana kebetulan ada Bantat yang melihat kejadian tersebut, namun ia memilih untuk diam. Bu Mawar pun mencoba menenangkannya, namun tidak berhasil. Untung saja Pak Bobby datang dan berhasil membujuk George untuk tidak melakukan tindakan itu. Singkatnya, Pak Karin yang mengetahui kejadian tersebut akan mengeluarkan George dari sekolah. Pak Bobby dan Bu Mawar terus menjelaskan kalau George tidak bersalah. George terpaksa melakukan hal itu karena tekanan batin oleh bulian teman-temannya. Namun Pak Bobby tidak peduli akan hal itu dan tetap akan mengeluarkan George dari sekolah. Yang seperti kita tahu, Lily merupakan keponakan Pak Karin. Hike dan Andrew masih menunggu seseorang yang datang ke loker itu. Tak lama kemudian ia melihat seseorang datang ke sana. Saat mereka menghampiri, ternyata orang itu adalah Viking. Mereka pun saling bertanya, sedang apa di sana? Viking mengatakan kalau ia mendapatkan informasi kalau di loker ini tempat siswa-siswa yang sering diperas uangnya oleh seseorang. Di sana tiba-tiba Jeruk dan Melon datang. Karena Jeruk mengikuti Hike dari belakang sebelumnya. Viking pun menjadi curiga dengan Hike dan Andrew dan menuduh mereka lah orang yang sering memeras uang siswa di sekolah.
Namun di saat itu, Haik dan Andrew menyadari kalau ada seorang siswa yang sedang mengintai mereka. Di saat Jeruk bertanya apakah benar Haik orang yang memeras uang siswa di sekolah, Haik hanya diam dan langsung pergi meninggalkannya. Lalu Haik dan Andrew mengejar siswa tadi. Singkat cerita, siswa tadi pun dilumpuhkan oleh trafik yang sudah berada di sana. Ternyata siswa ini salah satu orang yang diperas oleh geng Tangan Tuhan, karena ia diancam oleh geng Tangan Tuhan akan menyebarkan aib-aibnya di sekolah. Siswa ini disuruh memfoto rok siswi di sekolah, dan Traffic melihat foto kakaknya, dan terlihat rok kakaknya juga difoto. Hal itu membuat Traffic menjadi marah dan langsung menghajar siswa itu. Akhirnya siswa itu mengatakan kalau ia tak tahu siapa ketua geng itu. Ia hanya disuruh memfoto isi rok siswi saja, supaya geng Tangan Tuhan itu bisa memeras siswi yang ada di foto itu. Sebuah fakta terungkap kalau kelompok geng itu sering mengadakan pertemuan dan selalu menggunakan topeng. Mereka juga saling memanggil dengan nama palsu. Topeng putih polos adalah bawahan, sedangkan topeng hitam putih adalah bosnya. Singkatnya, siswa tadi disuruh menceritakan kejadian ini kepada Pak Karin. Pak Karin yang mendengarkan cerita siswa itu hanya terdiam dengan memasang wajah mesum. Ya sih, bapak itu wajahnya agak-agak sedikit mesum sih. Lalu di sana juga ada Pak Bobby dan Bu Mawar. Pak Karin masih merasa tak percaya kalau ada sekelompok siswa yang bisa melakukan hal tersebut. Ia pun lantas meragukan omongan siswa tersebut. Di lain sisi, Bu Mawar menenangkan Lily yang masih trauma atas peristiwa penodongan pistol oleh George. Sedangkan Haik diputuskan oleh Jeruk, karena Jeruk sudah tak tahan lagi dengan sikap Haik yang tak pernah jujur dan terbuka sama dirinya. Haik pun terpaksa berbohong dan menutupi identitas Blacklist karena ia tak ingin sampai Jeruk nanti dalam bahaya. Lalu Pak Bobby mengumpulkan mereka semua dan memberikan selamat ke mereka atas berhasilnya misi mereka yang telah menangkap salah satu anak buah geng Tangan Tuhan dan telah berhasil menghancurkan salah satu bisnis geng Tangan Tuhan. Mereka semua senang, namun tidak terhadap Haik yang saat itu sedang patah hati, namun ia tetap tersenyum ke teman-temannya. Lalu di sini kita diperlihatkan ketua dari geng Tangan Tuhan itu sedang melihat foto-foto geng sayuran di laptopnya. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.